Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kisah Nabi Adam bagian kedua ya, yaitu tentang penciptaan Nabi Adam dan hikmah di balik penciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada para malaikat melalui firman-Nya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut ayat tersebut, Allah memberitahukan bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya yang sebagiannya akan menguasai atas sebagian yang lain, menjadi khalifah sebagaimana firman-Nya, dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Dialah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di bumi. Quran Surat Al-An'am ayat 62. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa memberitahukan kepada mereka, para malaikat, tentang penciptaan Adam dan anak-anak keturunannya, sebagaimana Dia juga telah memberitahukan tentang perkara yang sangat besar sebelum penciptaan Adam. Karena itu, para malaikat bertanya berdasarkan hikmah yang dihasilkan dari pengamatan dan pengetahuan, bukan karena penolakan, sifat negatif, dan kedengkian mereka terhadap Adam dan keturunannya, sebagaimana anggapan sebagian ahli tafsir yang tidak mengerti. Para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Diceritakan bahwa para malaikat telah mengetahui bahwasanya sebelumnya telah terjadi hal seperti itu, seperti yang pernah mereka saksikan sendiri pada kehidupan bangsa jin dan bin al-bin sebelum Adam diciptakan. Demikianlah sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah. Abdullah bin Umar berkata, 1000 tahun sebelum Adam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Selanjutnya, Allah mengutus pasukan malaikat untuk mengusir jin-jin itu ke wilayah pesisir. Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa. Sementara itu, menurut Al-Hasan, para malaikat mengatakan hal seperti itu berdasarkan ilham yang diterima oleh mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa para malaikat berkata seperti itu setelah diperlihatkan kepada mereka sebagian informasi yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Ada pula yang mengatakan bahwa para malaikat berkata seperti itu setelah diberitahu oleh Harut dan Marut berdasarkan informasi dari malaikat yang berada di atas mereka berdua tentang
terjadinya pertumpahan darah itu. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim dari Abu Ja'far Al-Bakir. Ada pula yang mengatakan bahwa para malaikat telah mengetahui sesungguhnya tidaklah bumi itu diciptakan kecuali di dalamnya terdapat makhluk yang saling bermusuhan seperti itu. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Maksudnya, kami, para malaikat, selalu menyembahmu. Tidak ada salah satu pun di antara kami yang berbuat maksiat kepadamu. Jika tujuan penciptaan mereka, Adam dan keturunannya adalah untuk menyembahmu, di sini kami tidak pernah berhenti menyembahmu siang dan malam. Dia, Allah, berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya, aku, Allah, lebih mengetahui kemaslahatan yang lebih utama, sisi positif dari penciptaan mereka, Adam dan keturunannya, yang tidak kalian ketahui. Bisa juga di antara mereka akan ada yang menjadi para nabi, rasul, orang-orang siddiq, syuhada, dan orang-orang saleh. Ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam melebihi ilmunya para malaikat. Allah pun kemudian menjelaskan kepada para malaikat tentang kelebihan Adam atas mereka dalam hal ilmu pengetahuan. Allah berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Ibnu Abbas berkata, nama-nama ini adalah yang dikenal oleh manusia, seperti nama orang, hewan, bumi, dataran rendah, laut, gunung, unta, keledai, dan nama-nama lainnya. Mujahid berkata, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama lembaran, takdir, bunyi, sampai nama kentut yang tidak berbunyi. Mujahid juga berkata, Allah mengajarkan kepada Adam nama semua binatang, nama semua burung, dan nama segala sesuatu. Pendapat seperti itu juga dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan pendapat ulama lainnya. Ar-Rabi berkata, Allah mengajarkan Adam nama-nama malaikat. Abdurrahman bin Zaid berkata, Allah mengajarkan Adam nama-nama keturunannya. Adapun pendapat yang benar, Allah mengajarkan Adam nama-nama semua zat dan gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Berkaitan dengan hal ini, Bukhari menyebutkan hadis yang berasal dari dia sendiri dan Imam Muslim dari jalur riwayat Sa'id dan Hisham dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, orang-orang mukmin akan berkumpul pada hari kiamat nanti seraya berkata, andai saja yang memohonkan syafaat untuk kita kepada Tuhan kita. Selanjutnya mereka menemui Nabi Adam seraya berkata, engkau
adalah bapak moyang manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Dia juga telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu dan mengajarkanmu nama-nama segala sesuatu. Bukhari menyebutkan hadis ini sampai selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu Dia berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu sekalian memang benar orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Hasan Al-Basri berkata, ketika Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata, tidaklah Tuhan kami menciptakan suatu makhluk kecuali kami lebih mengetahui, lebih berilmu darinya. Pernyataan mereka itu pun diuji. Hal ini dapat diketahui melalui firman-Nya. Jika kamu sekalian memang orang-orang yang benar, ada juga pendapat lainnya, sebagaimana telah kami jelaskan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Para malaikat pun menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Maksudnya, maha suci Engkau, tidak ada seorang pun yang mampu menguasai ilmumu tanpa adanya pengajaran darimu, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Maksudnya, Allah mengetahui hal yang tersembunyi sebagaimana Dia mengetahui hal yang terlihat nyata. Ada yang berpendapat bahwa maksud dari firman Allah, aku mengetahui apa yang kalian tampakkan, adalah perkataan malaikat. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya? Adapun maksud firman Allah, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan, adalah iblis yang menyembunyikan kesombongan dan keangkuhan di dalam dirinya terhadap Adam alaihi salam. Demikianlah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Mujahid, As-Sadi, Ad-Dahhak, dan At-Sawri. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Adapun Abu Aliyah Ar-Rabi, Al-Hasan, dan Qatadah berpendapat bahwa firman Allah, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan, maksudnya adalah perkataan malaikat, tidaklah Tuhan kami menciptakan suatu makhluk kecuali kami lebih mengetahui,
lebih berilmu dan lebih mulia darinya. 4 keistimewaan Nabi Adam. Firman Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Hal itu merupakan wujud penghormatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam, ketika Dia menciptakannya secara langsung dengan tangannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam diri Adam sebagaimana dijelaskan melalui firman-Nya. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Ada 4 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Adam, yaitu 1. Ia diciptakan langsung dengan tangan Allah yang mulia. 2. Ditiupkan langsung ruh ciptaan Allah kepadanya. 3. Malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya. Dan yang keempat adalah diajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Oleh sebab itu, Musa berkata kepada Adam saat keduanya dipertemukan di Malaul A'la, sebagaimana yang akan kami jelaskan kepada pembahasan berikutnya. Engkau adalah Adam, bapak moyang manusia yang diciptakan Allah dengan tangannya. Allah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu. Para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepadamu, dan Dia mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Demikian juga yang dikatakan oleh umat di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Kesombongan iblis yang menolak perintah Allah untuk bersujud. Allah berfirman di dalam ayat-ayat lainnya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika Aku menyuruhmu? Iblis pun menjawab, Aku lebih baik daripadanya, sebab engkau ciptakan Aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 12. Iblis bukan berasal dari golongan malaikat. Hasan al-Basri berkata, iblis telah membanding-bandingkan diri dan ia merupakan makhluk pertama yang membanding-bandingkan diri. Muhammad bin Sirin berkata, makhluk pertama yang membanding-bandingkan diri adalah iblis. Matahari dan bulan tidaklah disembah kecuali dengan ukuran perbandingan. Kedua pernyataan tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dengan kata lain, iblis memandang dengan cara membanding-bandingkan antara dirinya dan Adam. Lalu ia melihat dirinya lebih mulia dari Adam. Karena itu ia menolak untuk bersujud kepada Adam, padahal sudah ada perintah kepadanya.
dan kepada seluruh malaikat untuk bersujud. Perbandingan tersebut jika bertolak belakang dengan nas firman Allah akan merusak kehormatan diri. Selanjutnya ia menjadi rusak dengan sendirinya. Sesungguhnya tanah atau atin itu lebih bermanfaat dan lebih baik daripada api an-nar, karena di dalam tanah terdapat unsur ketenangan, kesuburan, kemurahan, dan pertumbuhan. Sementara itu di dalam api terdapat kecerobohan, kekasaran, ketergesaan, dan pembakaran. Adam dimuliakan Allah dengan diciptakannya secara langsung oleh tangan Allah sendiri dan ditiupkan ruh Allah ke dalam dirinya. Berdasarkan hal inilah para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Oleh karena itu, apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Lalu bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu. Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Iblis pun menjawab, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Allah berfirman, "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu makhluk terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpa dirimu sampai hari kiamat." Quran Surat Al-Hijr ayat 28 sampai dengan 35. Ketentuan dari Allah ini wajar sebab iblis selalu menentang Allah untuk bersujud kepada Adam. Iblis selalu melecehkan Adam dan menyombongkan diri kepadanya dengan menentang perintah Allah. Ia menentang Allah dengan cara terang-terangan ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Begitu cepatnya iblis mengemukakan alasan yang sebenarnya tidak berguna sama sekali. Alasan iblis itu lebih parah dari dosanya sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah di dalam salah satu surah. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia berkata, apakah aku bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iya, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tanggung kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil saja. Tuhan berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan bagimu semua sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang kamu sanggupi dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak
dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka manusia, kecuali tipuan belaka. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan dapat menguasai mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Quran Surat Al-Isra ayat 61 sampai dengan 65. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Kahfi, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu sekalian mengambil ia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dari aku? Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Maksudnya iblis berpaling dari ketaatan kepada Allah dengan kesengajaan, keingkaran, dan kesombongan dalam menjalankan perintahnya. Hal ini terjadi karena pengkhianatan merupakan tabiat aslinya, dan ia diciptakan dari unsur materi yang buruk, sehingga ia memiliki kecenderungan watak seperti itu. Sesungguhnya iblis adalah makhluk yang diciptakan dari api sebagaimana dijelaskan melalui firman-Nya. Di samping itu juga berdasarkan penjelasan hadis Sahih Muslim yang berasal dari Aisyah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari yang telah digambarkan, disifatkan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Hasan Al-Basri berkata, iblis tidak pernah menjadi bagian dari golongan malaikat walau hanya sekejap mata. Syahrir bin Husyab berkata, iya, iblis berasal dari golongan jin. Ketika mereka melakukan kerusakan di bumi, Allah mengirimkan kepada mereka satu pasukan dari malaikat. Selanjutnya, para malaikat itu membunuh mereka dan menggiring mereka ke wilayah pesisir pantai. Iblis termasuk yang ditawan, kemudian para malaikat membawanya bersama bangsa jin ke langit. Saat itulah iblis berada di langit. Ketika malaikat diperintah untuk bersujud kepada Adam, iblis menolaknya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sekelompok sahabat, Sa'id bin Al-Musayyab, dan ulama lainnya berkata, pada mulanya iblis adalah pemimpin malaikat di langit dunia. Ibnu Abbas berkata, nama iblis itu adalah Azazil. Dalam suatu riwayat yang berasal darinya disebutkan nama Al-Haris An-Nukas berkata, nama gelar iblis adalah Abu Kardus. Ibnu Abbas berkata, ia berasal dari golongan yang hidup bersama kelompok malaikat yang disebut Al-Jin. Golongan jin itu menguasai perbendaharaan surga, dan iblis adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Iblis pula lah di antara mereka yang paling banyak menguasai ilmu dan paling banyak ibadahnya. Ia mempunyai 4 sayap. Selanjutnya Allah mengubahnya menjadi setan yang terkutuk. Guys, sampai di sini dulu ya. Karena kalau kepanjangan kalian juga bosen. Nanti kita sambung lagi di kisah Nabi Adam bagian 3-nya. Oke, semoga manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.